Paling buruknya bentuk riya itu apa? Dari mulai awal gerakan sampai akhir sama sekali tidak ada hubungannya sama Allah. Tujuannya manusia saja. Ya, tujuannya manusia saja. Ada orang itu yang awalnya karena Allah, tahu-tahu dipuji lagi berubah. Ada, ya kan? Ada yang orang itu awal-awalnya karena manusia, tapi ujung-ujungnya karena Allah. Ini tidak niat. Dari awal hingga akhir terdetik di hatinya dorongan melaksanakan kebaikan itu karena manusia. Ya. Riya ini macam-macam bentuknya. Ya. Yang paling parah, riya yang paling parah adalah ayyatajarrada ba'ithur riya fil ibadah bihaitsu yasiru awwala ma yaqsuduhu an-nas. Paling buruknya bentuk riya itu apa? Dari mulai awal gerakan sampai akhir sama sekali tidak ada hubungannya sama Allah. Tujuannya manusia saja. Ya, tujuannya manusia saja. Ada orang itu yang awalnya karena Allah, tahu-tahu dipuji lagi berubah. Ada, ya kan? Ada yang orang itu awal-awalnya karena manusia, tapi ujung-ujungnya karena Allah. Ini tidak niat. Dari awal hingga akhir terdetik di hatinya dorongan melaksanakan kebaikan itu karena manusia. Ya. Ya, sebenarnya tidak semua juga orang-orang itu melakukan sesuatu karena politik, misalkan di musim politik. Tapi ada orang itu ya melakukan itu bukan apa-apa. Mau tidak mau karena apa? Nah, contoh-contoh yang paling mudah itu ya melakukan kebaikan karena memang nak dinilai baik, laju dicoblos. Tuh di antaranya. Apalagi orang yang nak melamar anak seseorang supaya dinilai mertuanya pada ya, maka diminta pandangan mertua. Ya, sebenarnya kalau orang yang sudah rajin ibadah, rajin apapun, pasti akan diketahui oleh siapapun. Ya, sudah diketahui oleh siapapun. Tapi ini niatnya dari awal sudah hanya untuk manusia. Ya, maka ini hati-hatilah. Ya, hati-hati. Apalagi mohon maaf ini ya, bukan mau mengecilkan rekor muri atau rekor apapun. Kira-kira rekor muri itu nanti kalau di akhirat manfaatnya apa lah kira-kira? Enak kalau tuh. Misalkan kakak bawa nih syahadat rekor muri misalnya. Nanti di akhirat apa lah kira-kira? Ya, aku tuh nanya baik. Janganlah juga kamu tersinggung bukan? Ya. Ya. Misalkan assalam misalnya ada kayak demi rekor muri melaksanakan tahajud. Nah, kalau memang mengajak masyarakat untuk tahajud tiba-tiba dinilai oleh rekor muri, tidak jadi masalah. Tapi aku tuh cuma nanya, kalau seandainya kita ini dapat rekor muri itu nanti dibawa ke mana? Ya. Uji malaikat rekor muri tidak berlaku. Nah, tidak pernah. Kalau tujuannya tadi tolabul manzilah. Kalau memang ada orang yang menilai kita tanpa harus kita niatkan, tiba-tiba memang itu diberikan kepada kita, tidak jadi masalah. Ya, Kak Lutfi tidak memprogramkan apa-apa, tiba-tiba ada yang memberikan penghargaan. Apa ini? Ini tanda terima kasih kami. Wah, itu suatu hal yang luar biasa. Itu bukan riya namanya. Ya, bukan riya. Tapi ini kadang-kadang memang disengaja. Dan ini dari awal sampai akhir. Ini yang paling buruk. Sehebat apapun dia sholat, sebagus apapun dia bacaannya, ya, ketika niat itu tidak lain hanyalah untuk manusia selain Allah, na'udzubillah min dzalik, apa yang dia niatkan dapat nanti di dunia, tapi di akhirat wallahu a'lam. Seperti yang kita sudah sebutkan pada riwayat yang sebelumnya, di mana apa kata Nabi, man ahsana salata haitsu yarahu an-nas wa asaa as-salata haitsu yakhlu fatilka istihanatun istahana biha rabbuhu tabaraka wa ta'ala. Siapa yang membagusi salatnya ketika manusia pada nengok,
Allahu Akbar. Wah, kalau ditengok manusia tuh takbirnya tuh lamunian, Allah, bergetar-getar, ya, tangannya pun rasanya nyampak nengoknya. Tapi pas manusia udah kate, sholatnya buruk, ya, sholatnya jelek, buru-buru, Fatihah be ujungnya baik, him. Nah, maka yang begini ini apa kata Nabi? Istihanah, penghinaan, dan tunggu saja di akhirat Allah akan jadikan apa yang dia lakukan ini penghinaan buat dirinya. Tuh. Tapi bukan berarti kita nengok ada orang yang bagus sholatnya langsung kita bilang, oh riya ini orang. Tidak. Saya punya guru namanya Al-Habib, ya, Husain Balfaqih. Apa kata beliau? Riya itu urusan seseorang hamba dengan siapa? Dengan Allah. Kita di sekitarnya tidak boleh menilai. Itu bukan urusan kita, ya, bukan urusan kita. Seperti ini tadi, oh ini waktu minta doa untuk anaknya. Tidak, ini bukan minta doa, bukan riya. Adapun riya itu antara beliau sama Allah. Lalu kita lagi tidak boleh lagi minta doa, ya boleh disebutkan ini anak saya alhamdulillah sebentar lagi mau berangkat ke Yaman, misalkan mau berangkat ke Mesir, mohon doanya. Nah itu masalah dia riya atau tidak, urusan dia dengan Allah. Kita yang diminta hanya mengatakan doa, ya tidak boleh. Nah, ini riya ini untuk kita, ini nasihat ini untuk kita sendiri, untuk saya pribadi, antara kita dengan Allah. Hanya saja Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad memberikan wanti-wanti kepada kita, jangan sampai kita ini ibadah tidak ada lain niatnya untuk apa. Apalagi niatnya ke masjid ini cuma untuk dapat gorengan kamu nih. Ini apa lagi? Dipuji manusia lah tidak. Ya. Tapi bukan berarti aku laju nak nuduh kamu yang di sini. Wah ini nih masjid nih cuma nak gorengan baik. Tapi kalau kita kesini dapat gorengan, alhamdulillah. Ini aku bungkus. Ya. Insyaallah. Artinya kita tuh melihat diri kita. Oh berarti kita ini harus seimbang di hadapan manusia. Beginilah salat kita. Di hadapan apa? Dia tidak di hadapan siapapun, beginilah sholat kita, ya. Kadang-kadang depan manusia sholatnya minumnya duduk. Kapan di rumah tegak ada keruan. Menak depan manusia melaksanakan sunnah Nabi itu di mana baik, ya, di mana baik. Apapun yang kita lakukan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masjid baca Quran, di rumah baca Quran, di masjid salawat. Tapi Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang berniat, aku sengaja yang sholat di masjid itu biar aku semangat? Boleh, karena aku tuh kalau di rumah tuh agak ada semangat. Kenapa? Itu namanya mencari wasilah. Ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan cari wasilah, sarana yang bisa menjadikan dirimu lebih baik. Aku tuh semangat sholat jamaah tuh bukan karena pahalanya baik, karena kalau sholat berjamaah tuh apa? Lebih khusyuk, lebih baik. Oh bagus, ya. Apalagi di masjid tuh amalnya empuk pula. Itu, ya. Itu di rumah ini payah, sejadahnya tipis, busuk pula lah dicuci, jo. Iya. Ya. Tuh ibu-ibu semangat ke masjid itu bukan apa? Memang untuk apa? Motivasi ibadah. Kalau nengok kawannya sholat sunnah, aku jadi nak sholat sunnah pula. Tapi aku bukan karena dia nak sholat sunnah tuh, terdorong, tersemangatkan, ya, terdorong, tersemangatkan. Dan memang dianjurkan untuk berjamaah, ya. Aku itu tujuannya supaya apa? Termotivasi. Nah itu, ya. Kenapa? Karena ada posisi yang lain di mana ini, dengarkan, ya. Apa kata beliau? Wa mahma khafa ala an nafsihi ar-riya falyukhfi a'malahu wa yaf'alaha fi sirri haitsu la yattali'u alaihi an-nas. Kalau memang kita ini takut adanya riya, pertama kita lawan riya dalam hati ini. Ya Allah, aku ini bukan ini tujuannya nih. Yang kedua, kita tidak meninggalkan pekerjaan itu karena orang lain. Awas,
kita takut melaksanakan sesuatu karena manusia. Tapi ingat, jangan pula meninggalkannya karena manusia. Ya, makanya perlu dilawan. Lalu bagaimana? Lakukan, tapi sembunyikan. Lakukan tapi sembunyikan. Kalau memang takut muncul dalam diri kita itu apa? Riya. Tapi kalau memang kuat, tunjukkan. Tujuannya apa? Untuk jadi iktidak, jadi teladan bagi anak-anak, bagi teladan bagi orang-orang yang di sekitar kita, ya, di sekitar kita. Kita punya anak, ayo nak sholat tahajud, ayo bangun nih sholat sama bapak. Bapak nengok anaknya sholat tahajud, milu sholat pula, ya, milu sholat. Dan anak-anak ini mohon maaf ibu-ibu, peniru yang paling hebat. Anak-anak itu peniru yang paling hebat. Kalau ibu-ibu di rumah sering tertengok joget, dia niru pula kaget tuh. Nah, tidak cayo. Ya. Tapi kalau dia sering tengok bapaknya sholat, dia niru pula sholat. Peniru yang paling hebat itu siapa? Anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Jadi kalau ibu-ibu kepengen ditengok oleh manusia, pilihlah anak-anak penonton kita yang paling pertama. Supaya apa? Supaya dia niru. Kalau nak ditengok oleh manusionian, suruh anak-anak kita yang paling sering nengok kita melaksanakan ibadah. Sekarang ini mohon maaf ibu-ibu ya, saya punya anak bayi umur belum sampai 2 tahun. Nonton YouTube itu, lah tahu dia mana yang namanya iklan, lah tahu dia pencetan yang mana lewatkan iklan. Uji gitu, bahaya ini. Lah tahu dia mana yang jadi pencetannya. Makanya bayangkan kalau seumuran ini wong tuanya bacain Al-Quran terus, bacain sholawat terus. Karena dia nengok kakaknya mencet ini dia tahu tuh. Peniru yang paling hebat. Padahal dia tidak tahu bacaan itu lewatkan iklan tuh, tapi dia tahu posisi pencetnya. Aku langsung kaget. Masya Allah. Ya, jadi kalau ibu ada niatan riya, bukan berarti aku ngomong riya baik. Nah, jadikan anaknya itu penonton yang paling hebat. Supaya apa? Supaya dia niru. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, lalu riya yang paling rendah bagaimana? Kalau menurut Imam Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, an yaqsida bi amalihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala wa talaba thawab al-akhirah ma'a wa talaba thawab al-akhirah ma'a mura'atin nas. Ya, an yaqsida bi amalihi at-taqarrub ila Allah Ta'ala wa talaba thawab al-akhirah ma'a mura'atin nas wa talabal mahmada indahum wal manzilah. Aku tuh Ustaz, tujuannya Allah itulah, dan tujuannya pahala akhirat ada lain itulah. Cuma kadang-kadang apa namanya, terbungkus milu juga, kadang-kadang riak baina apa supaya dipuji itu milu juga, sebenarnya ada juga dia tuh. Ini paling rendah lah, ya, riak yang paling rendah, ada kecampurannya. Mana ini? Yang paling rendah lah, ya, yang paling rendah. Yang tuh uji aku tadi itu, awalnya adalah tercampur, terganggu-ganggu, ya, tercampur dan terganggu-ganggu, ya. Tapi ala kulli halin, sekali lagi kunci yang pertama kita lawan. Kenapa? Riya ini detikan dalam hati kita yang dibisiki oleh syaitan. Allahu Akbar. Padek nian takbir kau tuh, tetangga nengok kau tuh rajin nian ibadah. Wah, itu bisikan syaitan. Itu buang. Astagfirullahaladzim. Jauh-jauhkan dari hati kita, ya, jauh-jauhkan dari hati kita. Baik, ya, maka ini. Tapi ada amalan yang mau tidak mau terlihat. Amalan itu kan ada 2 tadi. Ada yang bisa kita sembunyikan, ada yang tidak bisa kita sembunyikan. Contoh yang bisa kita sembunyikan itu apa? Salawat dalam hati kan, salawat sunnah. Bisa kita sembunyikan. Zikir la ilaha illallah. Sedekah bisa kita sembunyikan. Ya, bisa kita sembunyikan. Tapi ada beberapa amalan yang tidak bisa kita sembunyikan. Seperti berjamaah dalam salat. Salat wajib tidak bisa kita sembunyikan. Bayar zakat tidak bisa kita sembunyikan. Hal-hal yang wajib tidak bisa. Berangkat haji tidak bisa kita sembunyikan. Melaksanakan umroh tidak bisa kita sembunyikan. Ya, ini amalan-amalan yang pasti terlihat oleh manusia. Jadi imam tidak bisa
Masa imam dalam kamar situ? Tahu-tahu syahrul, Allahu Akbar. Mana imam? Kenapa kau udah di depan? Ria. Oh, mana ada? Pasti ketinggalan. Muadzin, pasti ketinggalan. Ya, jadi merbot, nggak ketinggalan. Karena kalau yang merbot bersihkan masjid nggak ketinggalan, jin itu masjid. Ya, tiba-tiba masjid ini bersih. Ya, atau mesin penyedot debu jalan dewe. Nah, mungkin. Ya, pasti ketinggalan. Taklim, mengajar, belajar, pasti kelihatan. Ya, jadi pembimbing umroh, pasti ketinggalan. Ya, pasti ketinggalan, pasti kelihatan. Lalu bagaimana dengan ini? Ya, mau tidak bisa disembunyikan. Tinggal lagi mujahadah kita. Kalau amalan-amalan yang sunnah yang bisa disembunyikan, kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Tapi kalau tidak bisa, mau tidak mau, mau tidak mau. Makanya ada beberapa ulama malah justru amalan wajib harus ditunjukkan. Yang penting jangan ada riya di hatinya. Masalah ditunjukkan tuh kalau urusan yang wajib seperti zakat, tunjukkan bayar zakatnya, ya, tunjukkan. Kalau yang wajib tuh. Tapi yang penting tidak ada riya dalam hatinya. Maka ini ya, terkait dengan amalan yang memang manusia tidak bisa menutupinya, ya, mau tidak mau. Makanya saya bilang sampai yang pertama kemarin, tidak semua amalan yang terlihat langsung kita katakan apa? Riya. Ya. Contoh, ada yang bawa makanan ke sini, mau tidak mau kadang-kadang terlihat bawa, ya, terlihat bawa. Yang bawa kendaraannya ke masjid, mau tidak mau terlihat, ya, mau tidak mau pasti terlihat. Sesuatu hal yang mau tidak mau terlihat, tinggal lagi mujahadah dalam hati kita. Jangan sampai kita terniatkan riya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ya, dalam urusan ibadah ini, mari sama-sama kita kita niatkan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila di tengah ibadah kita syaitan tidak berhenti membisiki kita, ya, lawan, lalu ucaplah istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, ya, istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kadang-kadang kita bingung kalau ditanya, dari mana? Nak jawab apa kita ini? Ya dah, kita bilang dari pasar. Oke, ujinya bohong. Dari masjid, ya, lah bingung pula. Makanya hal-hal yang seperti ini bukan berarti kita menjawab yang sebenarnya, bukan disebut dengan riya. Iya tadi dari masjid sebelah inilah. Tuh, bukan berarti sesuatu. Ibu-ibu dari mana? Dari ini, ikut suami kemana? Ke masjid. Salah. Karena yang terpenting tadi kita ada perlawanan dalam diri kita. Bahkan kita ini kadang-kadang kalau memang kuat kita laru dari riya, kita ajak tetangga kita ini untuk ke masjid. Dari mana? Dari masjid. Ngapa? Lah tua ni tak kata lain lah ke masjid ni lah. Besok kalau galak milu, ayo sama-sama dengan kita. Itu ini apa-apa diajak. Kenapa? Kita sambil melawannya. Ya, dia ajak tetangga mana? Masjid. Lah tua omai ini tak lain. Dari mana? Dari pengajian. Oh, itu. Iya, lah umur anak ini kata lain, nak tobat ni lah. Ya. Mana ke pesta lagi caknya. Ya kadang-kadang tu bukan apa. Semuran wak-wak pamit di depan ini siapa lagi nak nengok nyanyi. Ya. Suara lah begitu. Bungaku, dah lemak pulung nengoknya. Uang tu tawa tu dua, satu dah lemak dengan kita, sebenarnya dia luat nengok gitu tu. Ya, cuma kita bayang tak sadar diri kadang-kadang. Pakai mic cakioan. Mohon maaf Pak, jangan singgung. Walaupun fakta, terima kelah. Iya terus ramai kadang-kadang nengok kita tu sebenarnya bukan berarti senang, tawa-tawa. Kadang-kadang nguyok dia tu. Ayo tambah lagi dua, dalam hatinya matilah kau bocah panggung. Nyumpah dia tu. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar diri, ya, tidak sadar diri. Kalau kita ni suara bergetar baca Quran, wong tua wong lain maklum. Alhamdulillah, baca Quran, ya. Kadang-kadang bukan nyanyi main, nak bergoyang pula. Yang di belakang yang muda, bayo bi, encok.
payah ngurutnya kayak gitu. Kalau kita ni ke tukang urut lagi apa ni, terkelis ngapo habis sujud, lemak dengarnya tu kan ya. Ngapo iya terkelis habis sujud ya tak, ini dari mana, iya terkejut habis berjegut itu dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ibu-ibu yang berbahagia ya, di poin akhir daripada pembahasan masalah riya ini, maka bentuk apapun amalannya, satu, jika memang masih ada kesempatan kita menyembunyikannya, takut menjadi sebab apa? Sebab riya, kita sembunyikan. Tapi kalau seandainya sekalipun amalan itu bisa disembunyikan, tapi apabila menampakkannya menjadi sebab orang lain untuk ikut dalam kebaikan itu, lakukan. Dan apabila syaitan terus membisikkan, maka langkah yang kedua, lawan dalam diri kita. Karena mau tidak mau, bisikan-bisikan syaitan itu harus kita lawan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi syaitan itu dua ternyata ya, jin, nas, manusia. Cuma bedanya kalau yang jin itu tidak tertingak, dia tidak terjingaan. Tapi yang manusia ini yang kadang-kadang terjingak. Apa salah satu yang bakal membuat kita ini terjelembab? Pujiannya. Hati-hati itu, pujiannya tuh hati-hati. Kenapa? Yang niatnya ikhlas jadi apa? Jadi berubah. Ternyata tetangga ini muji, nah jadi berubah ya, jadi berubah. Lalu sebagai akhir, bagaimana kalau seandainya ini kita beribadah niatnya karena janji-janji Allah yang ada dalam Al-Quran. Contoh apa? Aku melaksanakan bacaan Al-Waqiah ini selain ibadah supaya apa? Rezeki lancar. Salat duha ini selain mendekatkan diri kepada Allah supaya rezeki lancar ya. Banyak solawat ini lagi sedang ada hajat ya. Mudah-mudahan hajat tadi terkabul. Tuh, bagaimana ini? Menurut Imam Nawawi, bukan menurut aku. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Tuhfatul Murid, syarah daripada kitab Al-Jawahir ya, Al-Jawahir tentang masalah kitab tauhid, masih dalam kategori ikhlas, tidak riya. Masih dalam kategori ikhlas karena Allah. Kenapa? Karena janji-janji tadi dari siapa? Dari Allah. Masih tidak boleh kita ngatain kau ini tidak karena Allah, kau ini tidak ya, itu masih ikhlas ya. Kenapa? Apa yang dijanjikan dari Allah. Tapi kalau yang dijanjikan dari manusia, hancur sudah makna ikhlas, masuk dalam kategori apa? Riya. Ingat, selagi janjinya dari siapa? Allah, masih diperbolehkan. Naik di atasnya, kenapa sholat? Supaya selamat dari neraka, supaya masuk surga ya. Aku tak berani masuk neraka ni. Kenapa zakat? Oh, kewajiban kita. Kalau tidak masuk neraka kita. Kenapa kau ni berbaik dengan tetangga? Oh, anjuran Nabi. Kalau tidak neraka. Ini naik yang kedua ni. Derajat dari yang ketiga naik ke berapa? Karena apa? Karena yang kedua. Kenapa ibu-ibu? Ketika ibu niatnya tadi itu masuk yang kedua, nanti ditingkatkan oleh Allah, diuji. Lah baik sama tetangga, niatnya tadi tiba-tiba tetangganya jahat. Kenapa kau masih baik dengan tetangga? Ya harapannya cuma Allah baik. Nah, kalau sudah puncaknya hanya Allah saja, maka ini adalah keikhlasan yang tertinggi, ridha kepada apapun yang menjadi ketentuan Allah. Kalau ada orang ibu-ibu yang sakitnya mak manapun, masalahnya mak manapun, masih tetap melaksanakan syariat Allah, luar biasa ya.
Seperti kadang-kadang saya tertegun dengan beberapa artis yang ditawarkan gaji miliaran, gaji ratusan juta untuk melepaskan jilbabnya, bahkan ditawari wig untuk menutupi auratnya. Tidak galak. Saya salut. Kenapa ibu-ibu? Luar biasa. Padahal mereka kadang-kadang baru balik, baru menuju Allah, tapi diberikan oleh Allah kekuatan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang berbahagia, Fahmi bukan berarti orang yang paling ikhlas, tapi dari pengajian ini saling ngajak, terutama untuk saya pribadi, sama-sama kita segera ya niatkan semua semua apa yang kita lakukan dari amalan akhirat ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada ya yang selama ini pernah kita lakukan atas dasar riya, pertama kata Imam Ghazali, jangan tinggalkan, lakukan terus sekalipun itu karena riya. Apa kata Imam Ghazali? Karena ibadah yang di atas riya itu akan dikalahkan oleh Allah, akan dikalahkan oleh kebaikan. Untuk apa? Untuk menuju kebaikan. Hadisnya apa? Ya, hadisnya apa? Wa'at bi'is sayyatal hasanata. Riya itu jelek kan? Riya itu jelek. Tapi kalau kita hantam terus, biarlah na riya, na ida, aku na ibadah pokoknya. Empang. Nanti akan tertimbun sendiri keburukan itu dengan apa? Dengan kebaikan, ya. Dengan kebaikan. Jadi ibu-ibu, walaupun riya ini tetap ada, lawan terus. Nanti lama-lama apa? Pegal nak dipuji manusia. Pegal. Lama-lama pegal dewe dia tu. Dosa tu jadi apa? Pegal dewe. Ikuti terus, lawan terus. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.